Jumat yang lalu ada kejadian di desa, ada khotib yang sesudah khutbah pertama entahlah kenapa teks khutbah keduanya hilang, dicari nggak ketemu, lama. Langsung seorang tokoh di situ mengatakan, wes meduno, turunlah. Setelah turun langsung digantikan dan khutbah lagi dari awal. Bertanya kepada saya, sudah saya jawab, tapi ini perlu saya sampaikan pada semua, jika ada kasus seperti ini bisa ada solusi yang tepat. Yang pertama, saya himbau kepada seluruh khotib, tolong untuk khutbah kedua itu dihafalkan ya. Mudah kok khutbah kedua, pendek saja tidak apa-apa. Kalau darurat ya, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Sudah sah. Ini menurut Imam Syafi'i. Yang paling berat kan ketentuan khutbah itu Imam Syafi'i. Jadi membaca alhamdulillah, membaca sholawat, membaca Al-Quran, wasiat takwa, mendoakan orang mukmin. 5. Sudah. Medun beres. Tapi nek donga yo kesingkatan niku ya gak enak ya. Yang donga rodok dawa titik lah. Walaupun tidak boleh terlalu panjang. Tapi ingatlah bahwa khutbah itu cukup dengan alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Kemudian baca Al-Quran dan wasiat takwanya cukup 1 ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kan semua penjenengan pun hafal saya yakin. Sudah, ini 4. Kemudian mendoakan orang mukmin. Sudah. Ini penting supaya nanti kalau kehilangan teks itu tidak bingung. Pemenang nek ikut mazhab Hanafi, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian la ilaha illallah, subhanallah, turun beres. Gak usah ndonga, tapi ya kebangetan gak ndonga. Tapi enggak, saya tidak berharap ada khotib yang berkhutbah versi Imam Abu Hanifah. Di sini umat Islam umumnya ikut mazhab Syafi'i. Walaupun mazhab Hanafi juga sahih, juga benar, juga baik. Tapi kebiasaan umat kan ikut Imam Syafi'i. Pemahaman Islam, pemahaman fikih dari Nabi SAW oleh Imam Syafi'i, tepatnya begitu loh. Jadi jangan ikut Imam Syafi'i, ikut mazhab Syafi'i lalu dianggap nek ngono gak ikut Nabi. Enggak, Imam Syafi'i juga ikut Nabi, Imam Abu Hanifah ikut Nabi, semuanya imam ini ikut Nabi, hanya pemahamannya berbeda. Gitu nggih, itu pertama. Jangan lagi ada khotib kehilangan khutbah kedua lalu kehilangan kepala. Ya, don't lose your head in emergency case. Jangan kehilangan kepala ketika dalam keadaan darurat. Itu kan padha karo kehilangan sirah iku. Khutbah wis entek wis mari kemudian gak iso nerusne, emergency case dalam keadaan darurat ini sudah. Khutbah alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Sudah. Nah kalau ini kemudian tadi diganti, benar sudah. Jadi diganti orang tapi harus dimulai dari khutbah pertama lagi. Sebab nanti kalau si pengganti ini langsung khutbah kedua, ini tidak ada tuntunannya. Sejak Nabi SAW sampai sekarang tidak ada khutbah wong loro iku ono. Khutbah pertama tadi kemudian yang menggantikan tadi nerus nih khutbah kedua, tidak benar. Tidak ada tuntunannya, tidak ada contohnya. Yang benar ya sudah, yang tadi turun dianggap gak sah wis, kemudian ini naik khutbah.
Tapi aja dawa-dawa neh wis jamaah wis kesel mau. Jadi yang penting memenuhi rukun khutbah tadi, hamdalah, sholawat, baca Quran, wasiat takwa, mendoakan orang mukmin. Kalau mendoakan ini bisa di khutbah kedua saja, enggak apa-apa. Jadi solusinya kalau nanti ada khotib yang batal misalnya atau tidak bisa meneruskan, maka penggantinya harus mulai dari awal, bukan meneruskan. Sebab kalau meneruskan berarti khotibnya loro, dua, harus mulai dari awal. Memang harusnya tidak terjadi, tapi kalau terjadi bagaimana? Kalau mazhab Syafi'i dan Hambali, kalau khotib ngentut batal, umpamane khotibnya ngentut kan ya kudu medun. Memang kalau mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, waktu khutbah itu tidak harus punya wudhu. Jadi sambil khutbah sambil ngentat tadut-tadut gak apa-apa, tapi ya gak pantas lah ya. Tapi memang secara fikih beliau berdua, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, tidak mengharuskan. Dini ini ya ijtihad loh ya. Jadi Nabi batal pun enggak, pasti Nabi tidak batal. Tapi apakah tidak batalnya Nabi merupakan kewajiban atau tidak? Nah, ini difahami oleh para ulama seperti itu tadi. Yang dua mewajibkan punya wudhu, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Yang dua tidak mewajibkan punya wudhu. Oke. Jadi moga-moga setelah ini kalau ada masalah-masalah khutbah tidak jadi masalah ya. Kalau beberapa waktu yang lalu tidak baca sholawat ya memang problem, tapi sebenarnya kalau mazhab Hanafi kan hamdalah, tasbih, tahlil atau la ilaha illallah sudah selesai. Gini ini saya sampaikan supaya penjenengan juga lapang dada, dingin kepala, bisa mudah menerima kemungkinan keadaan darurat. Nah jamaah gini ya cek podo karo wong desa ngono ya enggak lah. Saya yakin jamaah Al-Akbar ini rata-rata sudah banyak ngerti karena sergap pengajian, sergap melok ngaji. Itu solusi sudah benar.